Sesampainya Kaede di Ryumonji, Kaede mengendap-endap, tetapi ia ketahuan oleh penjaga di sana dan diserang dengan anak panah yang mengarah ke Kaede. Kaede pun menghindarinya dengan beberapa loncatan indah. Tiba-tiba saja Byakuro dan pengawalnya keluar dari kuil ini. Ya, kuil yang ini. Di saat Kaede sedang dikepung dan diserang, si pengamen jalanan ini muncul dengan panahnya yang ia bawa yang sedang bersembunyi di balik pohon menyaksikan Kaede yang sedang diserang. Kaede berhasil melumpuhkan satu pengawal Byakuro. Byakuro tak tinggal diam. Ia mengeluarkan pedangnya dan terjadi adu pedang di sana. Dengan liciknya, Byakuro menarik seperti paku panjang dari bawah gagang pedangnya dan menusuknya di sekitar bahu Kaede, membuat Kaede terjatuh. Saat Byakuro ingin membunuh Kaede, si pengamen itu memanah ke arah pedang si Byakuro dan membuat pedangnya terjatuh. Kaede pun mengambil kesempatan itu untuk berlari dengan menggunakan jurus menghilangnya. Si Byakuro marah dan menyuruh pasukannya mencari Kaede. Ternyata Kaede sudah bersama dengan si pengamen yang menjaganya. Kaede terlihat kesakitan dengan bahunya dan Kaede pun pingsan. Singkatnya, si pengamen mengobati Kaede dan bermalam di sebuah gubuk tak berdinding. Setelah diberikan obatnya, Kaede pun sadar dan mengobrol beberapa hal. Tiba-tiba Kaede berdiri, tapi ia kesakitan dan si pengamen ini pun membantunya untuk duduk. Karena si pengamen ini sudah menolongnya, Kaede pun mencoba membayar dengan tubuhnya. Pengamen ini menolaknya. Dan terjadi beradunya argumen di sana. Setelah selesai berargumen, si pengamen yang namanya sebenarnya adalah Kagetomo memainkan biolanya. Setelahnya Kaede mengajak Kagetomo untuk mengalahkan Byakuro bersama dan memulihkan perdamaian. Alih-alih menjawab ajakan Kaede, Kagetomo malah mengajarkan jurus pedangnya pada Kaede. Karena dengan kemampuan Kaede yang sekarang ia tidak bisa mengalahkan Byakuro. Pada malam harinya, di saat mereka sedang mengobrol akan siapnya mereka untuk berangkat besok, Kagetomo tiba-tiba memeluk Kaede, tapi Kaede menolaknya dan berkata, cinta terlarang untuk seorang ninja. Kagetomo lalu meyakinkan bahwa Kaede tidak harus menuruti sebuah aturan. Seketika mereka saling menatap dan terjadilah kuda-kudaan di sana. Keesokan harinya, mereka berdua pun berangkat dalam perjalanan menuju ke kuil Ryumonji lagi untuk membunuh Byakuro. Sesampai di gerbang, mereka berhasil mengalahkan dua penjaga gerbang dan kembali mengendap-endap di sana. Di saat mereka mengendap-endap, terlihat seorang yang terikat yang ternyata adalah ayahnya si Kagetomo ini, yang merupakan sandaranya si Byakuro. Di saat sedang melepaskan ikatan ayahnya si Kagetomo, tiba-tiba Kaede menyadari sesuatu, yaitu panah yang secara tiba-tiba meluncur ke arah mereka. Dengan sigap Kaede menarik Kagetomo untuk menghindari panahnya. Alhasil panah tersebut mengenai ayahnya Kagetomo yang sedang terikat. Di saat itu juga muncullah si Byakuro dan pelayannya. Si Byakuro ini tahu bahwa Kagetomo adalah anaknya Nyudo Izumo. Kagetomo marah, kenapa ayahnya dibunuh. Byakuro menjelaskan bahwa ayahnya tidak mau bicara soal mantra pedang Zensuke dan meyakini mantra itu hanya diwariskan oleh ahli waris tunggal keturunannya, yaitu Kagetomo, dan akan cepat mendapatkannya langsung dari Kagetomo itu sendiri. Kagetomo pun menolak. Ia lebih baik mati daripada memberitahukan mantranya kepada Byakuro. Lalu Byakuro pun menyuruh pelayannya untuk menyerang mereka. Di saat Kaede sedang fokus dalam pertarungannya, Byakuro yang melihat Kaede sedang lengah, ia kembali mengeluarkan pakunya di balik gagang pedangnya dan berlari ke arah Kaede. Kagetomo yang melihat hal itu berlari ke arah Kaede untuk menolongnya. Akan tetapi Kagetomo yang tertusuk paku tersebut, dan Byakuro pun menebas Kagetomo. Kaede yang melihat lalu memanggilnya dan menghampirinya. Para pelayan Kagetomo lalu menangkap Kaede dan membawanya ke dalam kuil. Di dalam Kaede disiksa dan memukulnya dengan rotan untuk mengatakan apa yang ia tahu. Lalu si Byakuro pun mencabulnya.
Oke, di skip aja. Setelahnya Satsuki si pemilik hotel tiba di sana sambil membawa makanan dan minuman untuk mereka. Di saat sedang makan dan minum, salah satu pelayannya Byakuro datang dan mengatakan bahwa Ieyasu akan tiba saat fajar. Dan mereka pun berangkat ke sana. Lalu Satsuki menghampiri satu penjaga yang menjadi di sana dan menggodanya. Sang penjaga pun langsung menyerang Satsuki dan adegan itu kembali terjadi. Di saat sedang enak-enaknya, Satsuki mengambil pedang si penjaga Kaede dan menusukkannya ke si penjaganya yang sedang dalam keadaan di bawah Satsuki. Satsuki pun melepaskan ikatan Kaede, lalu mengatakan Ieyasu akan tiba saat fajar. Setibanya Ieyasu di Sugi, mereka tidak melihat adanya bala bantuan dan tiba-tiba disergap oleh Byakuro dan prajuritnya, dan terjadi pertarungan. Ketika si pelayan sedang melindungi Ieyasu, Kaede dan Satsuki tiba di sana dengan pakaian ninjanya. Kaede dan Satsuki membantu melindungi Ieyasu dari Byakuro dan prajuritnya. Ketika prajuritnya dikalahkan satu persatu oleh mereka, Byakuro pun melihat Satsuki dan Byakuro marah karena telah menipunya. Di saat Satsuki bertarung dengan Byakuro, ia terjatuh. Byakuro pun mengambil kesempatan untuk menusuk Satsuki. Tiba-tiba anak panah tertancap ke tanah dekat kakinya Byakuro. Dan ternyata pemilik anak panah itu adalah Chubei, pelayannya Ieyasu. Akan tetapi, Chubei mengatakan bahwa ia adalah ninja Iga dan langsung menyerang Ieyasu. Kaede dan pelayannya Ieyasu pun menepis pedang Chubei. Chubei pun kembali mengayunkan pedangnya ke arah Ieyasu. Tetapi kali ini tiba-tiba Satsuki masuk dan menebas punggungnya Satsuki. Ternyata Chubei merupakan seorang pengkhianat. Secara tiba-tiba pasukan Chubei muncul dan terlihat 3 kubu yang saling mengarahkan pedang masing-masing, lalu saling menyerang satu sama lain. Chubei yang melihat Kaede sedang bertarung dengan Byakuro mencoba menyerangnya. Satsuki kembali muncul dan membuat Satsuki tertusuk pedangnya Chubei. Byakuro pun mengambil kesempatan itu untuk membunuh Kaede. Ieyasu tiba-tiba memanggil Kaede dan melemparkan pedang Zensuken kepadanya dan menebas ke arah Byakuro. Alhasil membuat Byakuro terjatuh dan terluka. Kaede mengingat kata-kata Kagetomo dan melafalkannya. Secara tiba-tiba, tulisan-tulisan yang ada di pedang tersebut bercahaya. Semuanya kaget dan tercengang karena pedang Zensuken bangkit. Kaede pun mengalahkan satu persatu dengan mudah dari mereka. Dan yang terakhir, Kaede menebas Chubei sehingga membuat Chubei menghilang bagaikan partikel. Karena Satsuki sudah mati, mereka lalu berdoa untuknya, lalu menyemayamkan Satsuki di bawah pohon. Di sampingnya, Kagetomo juga di sana. Kaede menghunuskan pedang Zensuken di antara kuburan mereka. Ieyasu lalu menawarkan imbalan, tetapi Kaede menolaknya. Ia mengatakan tidak ada imbalan yang bisa mengembalikan Kagetomo dan Satsuki. Kaede pun meminta tolong kepada Ieyasu untuk membuat negeri ini menjadi tempat di mana semua orang bisa hidup bebas. Ieyasu yang mendengarnya mengangguk dan menerimanya. Kaede pun pergi dan film pun tamat. Gimana, Mak, ceritanya? Jelek. Tahu. Paling itu-itunya aja yang bilang. Pendapatmu dari 1 sampai 10? 3,5 paling. Sampai jumpa lagi di rangkuman filem berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.